Latar belakang masalah berawal dari permasalahan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, yaitu masih tingginya angka Hospital Associated Infection atau HAIS. HAIS adalah infeksi yang didapatkan pasien selama dirawat di rumah sakit. Dengan menurunnya angka HAIS berarti menurunkan resiko terjadinya infeksi di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, yang sekaligus melaksanakan program keselamatan pasien yang merupakan isu global pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tingginya angka HAIS ini salah satu penyebabnya karena tingkat kepatuhan perawat dalam cuci tangan masih rendah. Karena 80% penyebab terjadinya infeksi disebabkan melalui tangan. Dengan melakukan proyek perubahan membangun budaya cuci tangan higienis, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan perawat dalam melaksanakan cuci tangan higienis yang selanjutnya akan menurunkan terjadinya angka HAIS di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Membangun budaya cuci tangan higienis bukan sesuatu yang mudah karena memerlukan proses yang panjang. Tidak hanya memberikan pengetahuan dan melatih keterampilan, tapi juga merubah perilaku. Hal ini terbukti dari data penelitian, terutama untuk rumah sakit tipe A atau tipe B dengan kapasitas di atas 200 tempat tidur. Tingkat kepatuhan perawat dalam melaksanakan cuci tangan higienis masih rendah, yaitu di bawah 50%. Bahkan ada yang di bawah 30%. Setelah dianalisis, ternyata penyebab utama dari masalah tersebut adalah tingkat kesadaran dalam melaksanakan cuci tangan masih rendah. Di samping itu, pengawasan yang masih lemah. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam membangun budaya cuci tangan higienis di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, dilakukan inovasi dengan cara membumikan gerakan cuci tangan higienis dengan membangun komitmen bersama untuk mendukung gerakan cuci tangan higienis dan melakukan sosialisasi efektif dan kreatif dengan tujuan agar pelaksanaan cuci tangan higienis menjadi hal yang menyenangkan dan menjadi kebiasaan. Salah satu cara sosialisasi yang kreatif yang merupakan hal baru yaitu bekerja sama dengan Telkomsel menggunakan program Location Based Advertising. Dengan program ini, setiap pengguna Telkomsel yang masuk area Rumah Sakit Bayangkara Kediri secara otomatis dapat SMS tentang sosialisasi cuci tangan higienis. Untuk membangun budaya cuci tangan higienis juga perlu dilakukan pengawasan melekat kepada seluruh perawat. Pengawasan melekat yang efektif yaitu dengan melibatkan keluarga pasien, di mana keluarga pasien dihimbau untuk mengingatkan apabila ada perawat dan dokter yang lupa cuci tangan saat memeriksa keluarganya. Hal ini juga merupakan hal baru yang dilaksanakan di rumah sakit. Pentingnya cuci tangan higienis. Cuci tangan higienis merupakan prosedur tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir dan cairan berbasis alkohol hand rub. Cuci tangan higienis bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan mikroorganisme di tangan, mencegah terjadinya perpindahan mikroorganisme dari lingkungan ke pasien dan dari pasien ke petugas kesehatan. 2 juta kejadian healthcare associated infection setiap tahunnya di US. Dari data penelitian, 80% penyebab infeksi disebarkan melalui tangan. Tangan adalah media yang paling utama penularan bakteri patogen. Area-area pada tangan yang sering dan terkadang terlewati saat mencuci tangan dengan cara biasa. Sering terlewati saat mencuci tangan, terkadang terlewati saat mencuci tangan. Dengan cuci tangan higienis dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian dari infeksi, mencegah penularan penyakit serta menurunkan biaya pengobatan. Ada 2 cara cuci tangan higienis, dengan cairan berbasis alkohol atau hand rub ketika tangan tidak terlihat kotor, dengan sabun dan air mengalir ketika tangan terlihat kotor. 6 langkah cuci tangan dengan cairan berbasis alkohol atau hand rub. Lakukan dengan waktu 20 hingga 30 detik. Lepas arloji atau perhiasan sebelum mencuci tangan.
Tuangkan hand rub atau cairan berbasis alkohol. Gosok tangan dengan posisi telapak dengan telapak. Gosok punggung tangan dengan telapak tangan secara bergantian. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Gosok punggung jari pada telapak tangan dengan jari saling mengunci. Gosok memutar dengan ibu jari mengunci pada telapak tangan, lakukan secara bergantian. Gosok memutar ujung-ujung jari pada telapak tangan, lakukan secara bergantian. Tahapan pelaksanaan proyek perubahan. Tahapan proyek perubahan cuci tangan higienis meliputi jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek dimulai dari pembentukan tim efektif sampai dengan pelaksanaan cuci tangan tahap 1 dan uji kepatuhan tahap 1 yang dilaksanakan selama 3 bulan. Untuk jangka menengah dimulai dari sosialisasi cuci tangan higienis kepada keluarga pasien sampai dengan uji kepatuhan cuci tangan higienis tahap 2 dan audit HAIS yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun. Implementasi proyek perubahan diawali dengan persetujuan mentor, rapat koordinasi dan pembentukan tim efektif, serta identifikasi masalah. Sosialisasi cuci tangan higienis. Sosialisasi cuci tangan higienis karyawan Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Sosialisasi cuci tangan higienis keluarga pasien Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Inovasi baru yang dilakukan. Sosialisasi cuci tangan higienis yang efektif dan kreatif. Bekerja sama dengan Telkomsel melalui program Location Based Advertising, di mana pengguna Telkomsel yang masuk area Rumah Sakit Bayangkara Kediri secara otomatis mendapat SMS tentang sosialisasi cuci tangan higienis.
melibatkan keluarga pasien dalam mengawasi kepatuhan dengan cara mengingatkan perawat atau dokter apabila lupa cuci tangan higienis. Begini Ibu, perawat atau dokter pada saat melakukan tindakan atau pada saat mau meriksa ada kemungkinan mereka lupa untuk melakukan cuci tangan. Ya, tolong diingatkan ya Bu, kalau mereka lupa untuk cuci tangan. Dan kami berkomitmen akan sangat berterima kasih, tidak akan marah atau tersinggung jika diingatkan oleh jenengan. Ya, tolong diingatkan kami kalau lupa. Ya, sebagai komitmen ini saya tempel di sini. Uji kepatuhan perawat. Uji kepatuhan perawat dalam melaksanakan cuci tangan higienis dimulai dari pengamatan secara acak kepada perawat-perawat inap yang sedang melayani pasien. Tiap perawat diamati kegiatannya, terutama yang berkaitan dengan prosedur dan 5 momen cuci tangan higienis. Hasil pengamatan dicatat dalam form kepatuhan cuci tangan. Kemudian hasil rekapitulasi data kepatuhan cuci tangan higienis diserahkan kepada petugas validasi data untuk dilakukan pengujian statistik sehingga diketahui persentase kegiatan kepatuhan perawat dalam melaksanakan cuci tangan higienis. Audit HAIS. Audit HAIS berawal dari ditemukannya kasus infeksi yang ada di rumah sakit, salah satunya adalah plebitis. Plebitis adalah pembengkakan pembuluh darah vena akibat pemasangan infus. Petugas IPCLN menghubungi petugas IPCN. Kemudian petugas IPCN memvalidasi untuk memastikan apakah benar terjadi plebitis. Setelah benar terjadi plebitis, petugas IPCLN memasukkan data plebitis sebagai surveillance harian. Kemudian merekap data harian menjadi data bulanan. Petugas IPCLN menyerahkan data bulanan ke petugas IPCN yang merupakan bagian dari komite PPI untuk direkap menjadi data bulanan rumah sakit. Dukungan stakeholder. Dukungan seluruh karyawan Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dukungan Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dukungan pejabat utama Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dukungan dokter Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dukungan seluruh karyawan Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dukungan keluarga pasien Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Yang jelas mendukung sekali dengan program cuci tangan di Rumah Sakit Bayangkara seperti ini. Mudah-mudahan dengan ini bermanfaat untuk keluarga pasien, bahkan pasiennya sendiri itu sangat bermanfaat untuk mencegah penularan dari penyakit-penyakit yang lain itu. Ya sangat mendukung sekali, karena mencuci tangan yang benar ini menjaga kesehatan baik saya maupun keluarga saya. Tidak pernah hanya di Rumah Sakit Bayangkara ini saja. Di Surabaya cuci tangan ya biasa saja, asal usuk-usuk sudah selesai seperti itu ya. Kami sangat mendukung sekali dengan kebijaksanaan dari Rumah Sakit Bayangkara. Saya banyak terima kasih. Saya sangat mendukung program cuci tangan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Sukses selalu. Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 150 responden yang mewakili keluarga pasien, terlihat bahwa semua keluarga pasien mendukung program cuci tangan higienis. Bahkan sebanyak 80,67% menyatakan sangat mendukung. Hal ini terjadi karena hampir semua keluarga pasien atau sekitar 97,33% menganggap bahwa cuci tangan higienis sangat penting. Hal yang menarik dari hasil kuesioner ini terlihat bahwa hampir dari semua keluarga pasien atau sekitar 97,40% akan menularkan ilmunya ke orang lain setelah mendapat sosialisasi. Hal ini merupakan langkah positif untuk membangun budaya cuci tangan higienis tidak hanya di lingkungan Rumah Sakit Bayangkara Kediri,
tapi juga di masyarakat. Hasil yang dicapai proyek perubahan pada tahap jangka pendek. Hasil yang dicapai proyek perubahan membangun budaya cuci tangan higienis dalam jangka pendek. Yang pertama, terjadi kenaikan persentase tingkat kepatuhan perawat dalam cuci tangan higienis. Sebelum proyek perubahan, tingkat kepatuhan sebesar 42,29%. Setelah dilaksanakan proyek perubahan, terjadi kenaikan sebesar 29,12%, sehingga tingkat kepatuhan perawat menjadi 71,43%. Diharapkan dalam waktu 6 bulan lagi pada tahap jangka menengah sudah terbentuk budaya cuci tangan higienis, sehingga tingkat kepatuhan di atas 90%. Kemudian hasil yang dicapai proyek perubahan yang kedua adalah terjadi penurunan angka HAIS untuk plebitis dan infeksi saluran kencing pada bulan September dan Oktober. Dari laporan rekapitulasi insiden rate infeksi HAIS, terlihat bahwa pada bulan September dan Oktober, setelah dimulainya proyek perubahan cuci tangan, telah terjadi penurunan. Meskipun data tersebut belum bisa dipakai sebagai acuan, paling tidak sudah terlihat dampak penurunan angka HAIS. Diharapkan pada tahap jangka menengah tahun 2016 setelah terciptanya budaya cuci tangan higienis, terjadi penurunan angka HAIS mendekati atau sesuai dengan ketentuan Kemenkes, yaitu kurang dari atau sama dengan 1,5%.